Ya, kita mulai di chapter 16 ini dibagi dua bagian. Yang untuk yang minggu ini kita akan membahas mengenai sekuritas dilutif. Nanti yang minggu depan kita akan membahas mengenai earning per share ya EPS. Untuk yang sekuritas dilutif itu sebenarnya sudah kalian pelajari ya. Ini sekuritas dilutif ini yang berupa utang dan modal, ya utang dan modal, di mana untuk yang sekuritas utang dan modal ini sifatnya bisa dikonversi menjadi sekuritas lain. Ya, jadi dikonversi menjadi sekuritas lain dan sifatnya nanti kalau sekuritas dilutif ini dia akan menurunkan nilai dari basic EPS. Jadi nanti gunanya untuk perhitungan EPS ya, earning per share, laba per saham. Nah, sebelum ke sini ini perhitungan earning per share dulu. Nah, untuk EPS, nah, EPS atau earning per share itu akan kita peroleh dari laba bersih ya, net income dikurangi dengan dividen saham preference dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Ini adalah basic EPS. Jadi EPS dasarnya, earning per share dasar, yang nanti akan kita hitung di minggu depan ya. Untuk yang sekuritas dilutif ya, untuk sekuritas dilutif nanti sifatnya, misalkan basic EPS-nya misalkan ketemu 5.000 per lembar saham. Kalau ada sekuritas dilutif, maka nanti basic EPS-nya bisa jadi turun. Bukan lagi 5.000, mungkin turun jadi 4.000. Nah, sekuritas yang bisa menurunkan basic EPS itu yang namanya sekuritas dilutif. Ya. Tadi terdiri dari dua bentuknya adalah berupa utang dan modal. Alasan perusahaan mengapa sih perusahaan itu mengeluarkan sekuritas yang sifatnya dilutif gitu ya, sifatnya dilutif. Yang pertama, kita akan bahas untuk yang utang ya, untuk yang bentuknya utang yaitu convertible bonds. Obligasi yang bisa dikonversi, ya utang yang dapat dikonversi. Dikonversi di sini biasanya akan bisa dikonversi menjadi saham biasa. Alasan untuk penerbitan convertible bonds ini yang pertama, perusahaan bisa menaikkan jumlah modal atau ekuitas tanpa menambah hak suara. Jadi ketika nanti perusahaan menerbitkan obligasi konvertibel, ya, ketika menerbitkan obligasi konvertibel, maka akan timbul ya yang namanya itu share premium conversion equity. Jadi akan timbul bagian dari ekuitas yang bukan saham ya, sebenarnya bukan saham tapi bagian dari ekuitas. Jadi menaikkan nilai modal tanpa menambah suara. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah masuk jurnal. Kemudian yang kedua, alasannya itu untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dengan bunga yang lebih rendah. Biasanya untuk sifat obligasi convertible ini bunganya relatif lebih rendah daripada yang non-convertible bonds. Untuk penghitungannya, ya untuk penghitungan utang convertible ini kita akan memakai yang namanya metode with and without. Metode with and without. Langkah-langkahnya gimana sih untuk metode with and without? Kita langsung ke contoh soal saja. Ya. Misalkan di sini PT ABC menerbitkan 1.000 lembar saham, 1.000 lembar obligasi, menerbitkan 1.000 lembar obligasi yang dapat dikonversi dengan nilai nominal per lembarnya adalah 200.000. Jadi nilai total obligasi adalah 200.000 dikali 1.000, jadi dapat 200 juta di awal 2013. Obligasi memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunganya 7% tiap akhir Desember. Jadi periode 6 tahun dan 7% ini adalah bunga nominal. Syarat konversinya, ini obligasi ya, satu lembar obligasi bisa dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa, ya 100 lembar saham biasa yang memiliki nilai par Rp500. Suku bunga pasar untuk obligasi yang sejenis adalah 9%. Kita akan memakai metode with and without.
With di sini artinya kita akan menghitung nilai obligasi convertible yang dimana di dalamnya itu masih with equity. Jadi liability with equity masih kompon ya, dua jenis sekuritas nilainya berapa. Dari soal ini berarti untuk yang with nilainya adalah seharga 1.000 lembar obligasi dikalikan 200.000. Jadi 200 juta ini adalah with-nya, kas yang akan kita peroleh. Kas yang akan diperoleh dari penerbitan obligasi, itu with-nya. Lalu langkah kedua, nilai wajar tadi udah ketemu 200 juta. Untuk langkah kedua, kita akan menghitung present value dari komponen liabilitas saja menggunakan perhitungan present value untuk obligasi, ya. Kita akan menghitung present value dari nilai nominal ditambah present value dari pembayaran bunga dengan tingkat bunga efektifnya 9% tadi ya, tingkat bunga pasarnya 9%, periodenya 6 tahun. Maka diperoleh present value dari komponen liabilitas saja itu senilai 182.056.325. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita akan memisahkan komponen ekuitasnya. Caranya, nilai wajar obligasi tanggal penerbitan yang tadi 200 juta, kita kurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas saja yang 182.056.325. Sehingga nilai komponen ekuitas pada tanggal penerbitan adalah 17.943.675. Kita akan jurnal sebagai berikut. Penjurnalan untuk transaksi penerbitan obligasi. Pertama, perusahaan akan menerima kas senilai 200 juta. Lalu di sisi kredit akan kita catat utang obligasi sesuai dengan nilai present value-nya ya 182 juta sekian. Selisihnya akan kita catat sebagai share premium conversion equity ya, share premium conversion equity. Itu selisihnya akan kita catat di sisi tersebut ya. Sisi kredit, share premium, conversion equity. Nah, ini jurnal untuk penerbitannya. Untuk yang ini tidak ada masalah ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk kondisi satu nih, misalkan setelah penerbitan ternyata ya di kondisi pertama itu misalkan sampai dengan jatuh tempo obligasi tidak dikonversi. Ya, sampai dengan jatuh tempo obligasi tidak dikonversi. Maka nanti ketika jatuh tempo kita akan menebus senilai nilai nominalnya atau nilai kontraknya. Ketika jatuh tempo tidak dikonversi, maka nanti di sisi debitnya kita akan melunasi utang obligasi, melunasi bonds payable-nya. Di sisi kreditnya kita mengeluarkan kas senilai nilai kontrak atau nilai nominal obligasi, yaitu 200 juta. Selanjutnya, untuk akun yang ini tadi, akun share premium conversion equity, ini akan direklasifikasi atau akan ditransfer ke akun share premium ordinary ya. Jadi ini ada jurnal tambahan, debitnya adalah share premium conversion equity, kreditnya adalah share premium ordinary ya, untuk mentransfer share premium conversion equity tadi. Atau akun dan saldo ini dibiarkan saja. Jadi tetap menjadi akun share premium conversion equity senilai 17 juta sekian. Jadi boleh direklasifikasi, boleh dibiarkan saja. Itu untuk kondisi pertama jika obligasi tidak dikonversi sampai dengan jatuh tempo. Selanjutnya kondisi yang kedua. Obligasinya dikonversi menjadi saham biasa saat jatuh tempo. Saat jatuh tempo, nilai obligasi akan sesuai dengan nilai nominal, yaitu 200 juta. Ini akan kita hapuskan, akan kita debit. Selanjutnya di sisi debitnya, kita juga akan menghapuskan share premium conversion equity. Ini juga akan kita hapuskan senilai 17.943.000 sekian.
Ini juga akan dihapuskan. Lalu di sisi kredit ya, di sisi kredit akan muncul saham biasa karena tadi dikonversi ya, dikonversi menjadi saham, maka akan muncul saham biasa. Dengan konversinya tadi satu lembarnya dapat ya, satu lembar obligasinya memperoleh 100 lembar. Jadi nilai saham biasa yang akan kita catat adalah 100 dikalikan 1000 kalikan nilai per lembar obligasinya adalah 500. Sehingga sisi kreditnya timbul saham biasa senilai 50.000. Selisihnya akan kita catat ke share premium ordinary ya. Selisihnya seluruhnya akan dicatat ke share premium ordinary. Itu jika kasusnya obligasi dikonversi saat jatuh tempo. Lalu kondisi ketiga. Untuk kondisi ketiga, obligasi dikonversi tapi sebelum jatuh tempo. Kalau obligasi dikonversi sebelum jatuh tempo, maka kita akan mencari dulu carrying value obligasi pada saat tanggal konversi. Misalkan di sini obligasi dikonversi ya, misalkan di sini obligasi dikonversi pada tanggal 31 Desember 2015. Maka kita akan cari dulu carrying value ya, carrying value obligasi di tanggal 31 Desember 2015 yaitu 189.874.821. Nilai ini yang akan kita hapuskan. Jadi di sisi debitnya utang obligasinya debit 189.874.821. Kemudian untuk saldo share premium conversion equity juga akan kita hapuskan seluruhnya. Ya, kalau yang ini akan kita hapuskan seluruhnya, 17.943.675 kita hapuskan seluruhnya. Kemudian di sisi kredit, ya, di sisi kredit akan timbul saham biasa karena dikonversi tadi. Senilai nilai parnya tadi 500 kalikan 100 lembar ya, satu obligasi dapat 100 lembar saham biasa kalikan 1000 lembar obligasi. Jadi saham biasa yang diterbitkan nilainya adalah 50 juta. Selisihnya akan kita akui semua di share premium ordinary. Ya, senilai 157.818.496. Untuk yang soal ini, ada pertanyaan dulu. Sampai di sini jelas ya? Nah, kalau yang di PowerPoint ini, itu kondisinya cuma baru 3. Nah, sekarang kita coba yang di slide-nya Kieso. Ya, yang di slide-nya Kieso. Yang di slide-nya Kieso, untuk contohnya, yang di contoh Kieso, misalkan nih, perusahaan menerbitkan convertible bonds 2000 lembar di awal 2015. Obligasinya masanya 4 tahun dengan nilai nominal obligasinya adalah 1.000 euro per obligasi. Jadi dapatnya nanti 2.000 lembar kalikan 1.000 yaitu 2 juta. Ya. Total yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini adalah 2 juta. Bunga dibayar annually tiap 31 Desember. Satu lembar obligasi bisa dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa yang memiliki nilai parnya adalah 1 euro. Tingkat bunga pasar untuk obligasi serupa adalah 9%. Ini soalnya hampir sama dengan yang tadi. Untuk perhitungan yang pertama, tadi yang komponen WIT ya, komponen WIT-nya adalah yang senilai
2.000 kalikan 1.000, jadi 2 juta itu adalah komponen WIT, kas yang akan diterima oleh perusahaan. Yang kedua, kita akan menghitung percent value dari liabilitas saja. Dari perhitungan percent value di sini diperoleh 1.805.626. Sehingga nilai dari komponen ekuitas saja itu adalah selisihnya yaitu 194.374. Maka kita jurnal ya. Debitnya adalah kas senilai 2 juta, lalu di sisi kreditnya bonds payable senilai 1.805.606. Selisihnya yang akan kita catat sebagai share premium conversion equity yaitu 194.394. Ini jurnal ketika penerbitan. Lalu kondisi yang pertama, misalkan tadi ditebus saat jatuh tempo atau dilunasi ketika jatuh tempo. Maka perusahaan akan melunasi nilai nominal obligasi. Ya, nilai nominal obligasi yaitu bonds payable pada cash senilai 2 juta. Untuk tabel amortisasinya tetap dibuat seperti biasa. Ya. Ini berarti diskon karena nilai nominalnya 2 juta, sedangkan percent value-nya diperoleh 1.805 sekian. Jadi kita akan buat amortisasi diskon. Ini kasus pertama di mana dilunasi pada saat jatuh tempo. Kondisi yang kedua, kasus yang kedua, dikonversi saat jatuh tempo. Dikonversi saat jatuh tempo berarti di sisi debit kita akan menghapuskan bonds payable dan menghapuskan share premium conversion equity. Seluruhnya dihapuskan. Ya, share premium conversion equity senilai 194.394 dan bonds payable senilai nominalnya yaitu 2 juta. Kemudian di sisi kredit, kita akan menerbitkan saham biasa, ya, akan menukar dengan saham biasa sesuai dengan syarat konversinya tadi, di mana satu lembar obligasi akan ditukar dengan 250 lembar saham biasa. Sehingga obligasinya diperoleh, saham biasa yang diperoleh yaitu 2.000 lembar, kalikan 250, kalikan 1 euro. Sehingga nilai saham biasa parnya yang akan kita catat senilai 500.000. Selisihnya akan kita catat sebagai share premium ordinary yaitu 1.694.394. Itu kondisi yang kedua. Lalu kondisi yang ketiga dilunasi ya atau dikonversi menjadi saham biasa sebelum jatuh tempo. Ingat yang kita hapuskan untuk bonds-nya adalah sesuai dengan carrying value pada saat tanggal konversi. Di sini ini adalah tabel amortisasinya. Kemudian diminta di sini dikonversi sebelum jatuh tempo yaitu di tanggal 31 Desember 2016. Maka kita akan lihat carrying value obligasi per 31 Desember 2016 yaitu 1.894.464. Ini yang akan kita hapuskan. Untuk share premium conversion equity seluruhnya kita hapuskan. Kemudian di sisi kredit timbul saham biasa, share capital ordinary senilai 500.000 tadi konversinya. Selisihnya akan kita catat seluruhnya ke share premium ordinary. Ya, 1.588.838. Lalu kondisi keempat, ini yang tidak ada di slide tadi. Ya. Kondisi keempat, ini bagaimana jika obligasi ditebus sebelum jatuh tempo. Jika obligasi ditebus sebelum jatuh tempo, maka kita akan membandingkan dulu ya, kita akan menghitung. Yang pertama, kita akan membandingkan antara fair value convertible bond, ya, fair value convertible bond, termasuk komponen liabilitas dan ekuitas pada tanggal pada tanggal penebusan ya. Jadi per tanggal 31 Desember 2016 fair value dari convertible debt ya. Komponen liabilitas dan ekuitas ini totalnya berapa? Kemudian fair value dari komponen liabilitas saja itu nilainya berapa? Ya, fair value dari komponen liabilitas saja nilainya berapa? Nah, untuk soal ini, misalkan fair value dari convertible debt
Ya, total liabilitas dan ekuitas itu fair value-nya pada saat tanggal penebusan adalah 1.965.000. Nilai ini, nilai fair value convertible yang ini 1965 ini adalah nilai kas yang kita keluarkan untuk menebus obligasi. Jadi kas kreditnya adalah yang ini. Lalu yang pertama kita akan membandingkan dulu. Present value atau fair value dari komponen liabilitas saja pada tanggal penebusan. Di soal ini tadi fair value komponen liabilitas saja adalah 1.904.900. Ini akan kita bandingkan dengan carrying value pada saat tanggal penebusan. Di soal ini tadi carrying value tanggal 31 Desember 2016 adalah 1.894.464. Karena fair value dari komponen liabilitas pada saat tanggal penebusan lebih tinggi daripada carrying value tanggal penebusan, maka kita akan mengakui adanya loss on repurchase atau loss on redemption. Ya, adanya loss di sini nilainya 10.436. Yang berikutnya, kita akan menentukan berapa sih nilai share premium dari conversion equity yang akan kita hapuskan, yang akan didebit, yang akan kita sesuaikan nilainya berapa. Caranya, kita akan membandingkan fair value dari convertible debt yang tadi komponen liabilitas plus ekuitas ya, yang 1.965.000 kita bandingkan dengan fair value ya, kita kurangi dengan fair value komponen liabilitas saja. Jadi fair value total komponen ya, fair value 2 komponen dikurangi dengan fair value komponen liabilitas. Maka diperoleh fair value dari komponen ekuitas itu adalah 60.100. Nilai ini yang akan kita hapuskan. Maka jurnalnya pertama kita akan menghapuskan obligasi sesuai dengan carrying value-nya. Obligasi akan kita hapuskan sesuai dengan carrying value-nya 1.894.464. Kemudian kita mengakui loss on repurchase atau loss on redemption 10.436. Lalu penyesuaian terhadap share premium conversion equity tadi yang akan kita debit adalah hanya 60.100. Kemudian sisi kreditnya kita mengeluarkan kas sesuai dengan fair value dari komponen liabilitas plus ekuitas yang 1.965.000. Nah, ini yang kasus keempat ini yang perhitungannya agak ribet ya. Jadi kita hitung dulu adanya gain atau loss dari repurchase, kemudian kita akan menghitung berapa adjustment ke share premium conversion equity. Ya, itu yang perlu kita buat. Ya, kasus berikutnya yang tidak ada di slide tadi itu adanya yang namanya induced conversion atau konversi yang dipaksa. Ya, diinduksi. Ya, kalau lahiran diinduksi itu kan dipaksa. Nah, jadi dikasih obat gitu kan ya. Nah, kalau di sini ya, konversinya dipaksa berarti perusahaan itu akan mengeluarkan kas agar si pemegang obligasi ini mau untuk mengkonversi obligasinya. Jadi agar mau mengkonversi obligasinya maka dia diberikan tambahan kas. Nah, tambahan kas yang dikeluarkan oleh perusahaan ini akan dicatat sebagai beban ya, sebagai conversion expense. Ya, sebagai conversion expense. Contohnya di sini misalkan perusahaan memiliki obligasi convertible dengan nilai par, yaitu nilai nominalnya yaitu 1 juta dolar, yang bisa dikonversi menjadi 100.000 lembar saham biasa dengan nilai parnya 1 dolar. Ketika diterbitkan, perusahaan mencatat adanya share premium conversion equity senilai 15.000. Nah, ini perusahaan ingin mengurangi beban bunganya, ingin mengurangi biar nggak bayar bunga. Maka si perusahaan dia
memaksa, ya istilahnya memaksa pemegang obligasinya ini agar mau mengkonversi obligasinya menjadi saham biasa dengan menambah kas ya. Jadi si pemegang sahamnya itu ditransfer kas senilai 80.000 agar mau mengkonversi. Maka jurnal yang akan kita buat, kita akan mengeluarkan kas ya, debitnya cash 80.000 ini kita catat sebagai conversion expense ya 80.000. Lalu kita akan menghapuskan share premium conversion equity senilai seluruhnya 15.000. Kita akan menghapuskan bonds payable senilai 1 juta ya. Tadi nilai dia diterbitkan pada tingkat harga parnya ya 1 juta. Lalu di sisi kreditnya kita akan menerbitkan saham biasa ya, saham biasanya tadi dapatnya ini ya, satu lembarnya seluruh dari obligasi bisa ditukar dengan 100 lembar saham biasa yang nilai parnya $1. Jadi share capital ordinary yang akan kita catat adalah 100.000, yaitu 100.000 lembar kalikan $1. Selisihnya akan kita catat ke share premium ordinary ya senilai 915.000.